Jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara soal laut, airnya adalah air asin. Sebagian ada yang tawar. Di Quran disebutkan ada laut yang berseberangan, satu asin, satu tawar. Yang dalam kacamata fikih pada beberapa pertemuan lalu, bahwa air laut itu adalah merupakan salah satu di antara media pensuci diri. Air laut, air sungai, air sumur, alat untuk bersuci, berwudu, mandi, dan sebagainya. Air asin, air laut boleh dijadikan sebagai media untuk kita berwudu. Jamaah rahimakumullah, laut itu adalah airnya suci dan bangkainya halal. Rasulullah mengatakan uhillat lakum maitatan wa damat. Bagi kamu itu ada yang dihalalkan bangkainya. Apa itu? Kalau bangkai yang halal ialah as-samak wal jarad, bangkai ikan makhluk yang ada di lautan atau di sungai atau di air, itu halal. Kemudian bangkai belalang yang tumbuh di daratan. Jadi lautan itu airnya suci dan bangkainya, bangkai dari binatang laut itu halal, termasuk terutama adalah ikan. Dan kita tidak pernah makan ikan hidup, Pak. Yang kita makan ikan mati, dah jadi bangkai. Iya, kan mati itu. Disiangi, digoreng mati, baru kita makan. Ya, jadi kita makan istilah kata bangkai ikan, tapi itu halal. Ikan. Makanya kemudian apa yang menjadi fungsi daripada lautan yang Allah ciptakan itu? Yang pertama, litakul minhu lahman thoriyah. Dari air laut itu kita bisa mendapatkan sumber makanan berupa daging yang segar, itu adalah ikan. Ikan yang segar, meskipun kemudian kita makan dah mati. Jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian disebutkan ikan segar? Ini kan satu pelajaran penting, bahwa jenis makanan itu terutama adalah makanan berupa ikan yang kita ambil di laut, itu harus kondisi yang masih segar. Ketika cerita Nabi Musa dengan muridnya ingin bertemu dengan abdan, seorang hamba yang alim, yang soleh, yang ilmunya luas dan dalam, Nabi Musa dengan muridnya menggunakan kapal atau perahu mendatangi sang guru, itu membawa ikan segar. Sama dengan ayat yang ke-14 surat An-Nahl. Di Al-Kahfi itu disebutkan Nabi Musa membawa hut, ikan segar. Jadi makanan itu terutama ikan itu yang segar. Namun kita tahu ada ikan kering. Ikan dah lawas artinya tidak segar lagi tuh, cuman nyaman. Padahal konsep Quran itu ikan itu yang thoriyah, yang segar, artinya baru diambil kemudian dimasak. Ini dah diambil, dikeringkan, dah berminggu-minggu, berbulan-bulan dimakan. Konsep Quran itu thoriyah, lahman thoriyah, jadi daging yang segar. Nanti dalam kacamata ahli kedokteran atau mungkin ahli kesehatan, bukankah ikan itu mengandung omega, minyak ikan yang memang sangat penting untuk pertumbuhan otak dan kecerdasan seseorang? Ikan segar, tapi mau ikan kering, mana sumber omega yang bisa kita konsumsi? Nah, ini konsepnya di Quran. Makanya Nabi Musa besangu dalam perjalanan itu ikan segar. Ya, di perahu itu besangu sudah Nabi Musa untuk mendatangi sang guru.
ke Majma' al-Bahrain yang dibawa ikan segar. Jamaah rahimakumullah. Jadi ikan itu merupakan binatang yang kalaupun jadi bangkai halal untuk kita konsumsi, karena termasuk yang dinyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang menarik. Imam Abu Hanifah itu pernah berkata, kalau ada orang berjanji, bersumpah, saya tidak mau makan daging tapi makan ikan, kira-kira sumpahnya itu batalkah tidakkah? Janji saya tidak mau makan daging lah, tapi ikan cukup makan aja. Abu Hanifah mengatakan tidak melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena ada dua hal, kata beliau. Ada yang disebut dengan uruf bahasa, kebiasaan dalam ungkapan bahasa keseharian. Ikan itu dagingkah atau ikankah? Dalam uruf bahasa, ikan itu bukan daging. Uruf bahasa keseharian kita. Abu Hanifah mengatakan dia bukan daging, meskipun Quran mengatakan lahman tariya, daging segar, tapi uruf kita di masyarakat itu dibedakan, mana daging mana ikan. Kita pesan nasi kuning, apa anunya, lauknya, pesan ikan. Kalau daging, pesan daging. Jadi memang dibedakan antara daging tersendiri, ikan tersendiri. Bahkan uruf kita sendiri, kalau bicara soal ikan, itu bukan hanya ikan semata, tapi bahkan telur pun disebut dengan ikan. Ya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pesan nasi apa anunya ikannya, ikan telur, padahal telur bukan ikan. Ini uruf kebahasaan dalam keseharian kita. Jadi Abu Hanifah mengatakan kalau orang bersumpah mengatakan saya tidak makan daging tapi makan ikan, itu tidak melanggar janji, tidak melanggar sumpah. Karena uruf itu adalah mengatakan ikan itu bukan daging, ikan ya ikan, daging itu daging. Meskipun yang lain berpendapat tetap melanggar sumpah, karena Quran jelas lahman thariya, daging ikan yang segar. Jamaah rahimakumullah. Hal yang menarik sebagai pelajaran kita betapa Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa. Lautan yang luas itu bukankah airnya asin? Lautan yang luas warnanya biru, bukankah rasanya asin? Iya. Tapi ikan yang kita tangkap, apakah asin semua? Tidak. Bahkan dia manis, tidak asin sebagaimana asinnya lautan. Padahal logikanya, karena ikan itu hidup di air asin, mestinya kan dagingnya asin. Tapi ikan meskipun hidup di air asin, dagingnya itu manis, dan karena itu bisa kita konsumsi langsung, tangkap, bakar, makan, manis rasanya. Itulah kuasa Allah di balik lautan, di mana kemudian ikan hidup di situ. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua fungsinya adalah wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Air lautan itu ternyata mengandung permata, intan, berlian yang bisa kita pakai sebagai perhiasan sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak tahu ternyata intan permata itu adalah sumber dari lautan. Para ahli bebatuan, ahli batu, ahli geologi itu sudah dari dulu mengatakan bahwa di kedalaman dasar lautan itu ada sebuah tekanan yang tinggi dan suhu yang sangat tinggi, sehingga air itu kemudian mengkristal, lalu kemudian bercampur dengan vulkanik, melahirkan kalibrit,
Ketika dia muncul ke permukaan, maka itu yang menjadi batu permata. Itu yang kita tidak tahu. Al-Quran sudah mengatakan informasinya bahwa di lautan itu kita bisa mengeluarkan batu permata hilyatan talbasuna yang bisa kita gunakan sebagai perhiasan. Makanya kebanyakan batu warnanya apa? Biru, sebagaimana biru lautan. Jadi ada batu yakut, zamrud, warnanya biru. Itu karena dominasi dari lautan. Allah sudah memberikan informasi lautan itu mengandung kekayaan yang bisa dijadikan perhiasan untuk kita pakai. Dan perhiasan yang paling mahal itu adalah ternyata intan berlian. Berlian, kristal air yang kemudian itu berasal dari kerak bumi yang paling dalam di dasar lautan yang paling luas. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, apa sih gunanya kemudian Allah itu menciptakan lautan dalam kehidupan kita sehari-hari? Wa taral fulka mawakhira fihi. Kita lihat di lautan itu betapa banyak perahu, kapal yang berjalan, hilir mudik. Dalam kehidupan manusia pada peradaban yang paling awal kan berperahu. Kita hanya bahari mulai hulu mahakam sampai ke sini berperahu. Sebelum orang menemukan alat yang lebih modern, ketinting, kemudian menjadi kapal, kemudian menjadi yang lain, yang lebih modern, yang lebih maju. Tidakkah kau perhatikan, kata Allah, lautan itu adalah tempat di mana hilir mudiknya bahtera yang kita tumpangi di atasnya itu berupa perahu dan kapal. Itu merupakan bentuk wujud di mana Allah menampakkan kuasanya kepada kita. Siapa yang menundukkan lautan yang luas untuk kepentingan kehidupan manusia? Allah. Ini lautan disiapkan, disediakan. Bayangkan kalau tidak ada lautan, padahal kita perlu komunikasi tempuh bahari yang sangat jauh, kita sulit melakukan komunikasi antara satu tempat ke tempat yang lain. Kalau berjalan terbatas. Dengan adanya air di lautan, di sungai, manusia akan mengalami kemudahan untuk mencari nafkah kehidupan. Orang bahari bahangkut pakai perahu, orang bahari membawa kayu pakai kapal, pakai perahu. Sebelum ada armada daratan, maka luar biasa Allah menyatakan semua itu merupakan wujud dari ada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saat kita melakukan perjalanan, terutama di lautan, jangan lupa kita berdoa sebagaimana perintah Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Qala rkabu fiha bismillahi wa majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi mun betulaan lewat lautan atau lewat udara, itu doanya. Doa yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya agar naik ke atas kapal bahtera supaya selamat dalam perjalanan. Karena siapa yang bisa menundukkan lautan kalau bukan Allah? Siapa yang bisa menyelamatkan perjalanan kita di laut dalam kondisi di mana kita mengalami mara bahaya kalau bukan Allah? Lautan yang luas, tiba-tiba gelombang besar, hujan lebat, guntur petir menyambar, malam hari pulang, kapalnya bocor. Siapa yang bisa menyelamatkan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihati bagaimana orang kebocoran di tengah lautan yang luas. Habis doa mendoa dibaca, ayat ayat habis dibaca. Bukti bahwa kita itu memang pasrah
dan sadar hanya Allah yang menundukkan segala-galanya. Maka jangan lupa doa ini dibaca. Nabi Nuh memerintahkan kepada umat, Bismillahi wa majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dalam qiraat, terutama qiraat Asim, itu dibaca imalah, Bismillahi wa majriha. Hanya satu di Quran dalam qiraat Asim yang dibaca itu miring, Pak. Hurufnya fathah tegak tapi dibaca miring. Hanya pada ayat yang ke-41 surat Hud, surat yang ke-11 ini, Bismillahi wa majriha. Itu namanya taklil, miring. Ini ada goyang tengah-tengah tuh, Pak, baina. Yang imalah ya, yang tengah-tengah namanya taklil. Jadi tidak terlalu miring, tidak juga tegak, fathah. Nah itu yang dibaca dalam surat misalkan wadduha, dibaca wadduha, wadduha. Ya bahasa Malaysia ya. Jadi seakan-akan itu taklil ya, tidak terlalu miring tapi tidak terlalu tegak. Namanya adalah baina atau taklil dalam qiraat Hamzah dan Kisai. Jadi jangan kemudian kita menyalahkan kalau ada orang membaca Quran kenapa pulang barisnya itu pina mereng-mereng ya kan. Wadduha walaili idza saja. Jamaah rahimakumullah, apakah hanya di lautan kemudian kita berdoa kepada Allah? Oh tidak. Meskipun kita sudah selamat mengarungi bahtera lautan yang luas dengan doa yang diajarkan Nabi Nuh kepada umatnya, mun sudah sampai ke daratan jangan lupa kepada Allah. Ya kadang-kadang kita sudah selamat tuh sampai ke daratan diingat lagi sudah, Pak, mentang-mentang sudah selamat. Padahal ketika di daratan boleh jadi disitulah musibah kita yang bakal kita terima. Makanya kemudian di daratan pun kalau kita melakukan perjalanan disunnahkan berdoa. Ibu-ibu doa ketika di perjalanan di daratan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun qalib. Itu doa kita di daratan. Kita khawatir, siapa yang bisa mengira di jalan itu kita bisa selamat sampai tujuan? Tidak ada yang bisa mengira kita bisa selamat. Boleh jadi mungkin kita mengalami kecelakaan karena musibah, tidak tahu. Maka dianjurkan kemudian berdoa dalam perjalanan kita kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini. Wa ma kunna lahu mukrinun. Kita sebelumnya tidak bisa menundukkan kalau bukan Allah yang menundukkan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, jadi lautan dan daratan itu menjadi bukti kuasa dan esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian jangan lupa kita senantiasa ingat kepada Allah ketika kita mengarungi bahtera lautan, bahkan udara juga pada saat kita berada di daratan. Walitabtaghu min fadlihi, agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Allah ridha dengan kita. Biar kita wafat di tengah jalan mengarungi lautan, Allah ridha mun kita berdoa kepada Allah. Kita wafat meninggal di jalanan, Allah ridha mun kita berdoa memohon kepada Allah. Wala'allakum tashkurun, sekaligus mengajari kita supaya pandai bersyukur kepada Allah. Kita kadang-kadang lupa, mentang-mentang sehat, mentang-mentang nyaman, naik pesawat, naik mobil, naik kapal, dikira aman, padahal tidak tahu. Dan kalaupun aman, Allah yang menyelamatkan kita. Dan kalaupun kita mendapat musibah, kalau kita tetap ingat kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Nuh dan Rasulullah Muhammad SAW pada doa itu, insya Allah kita akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita
garis bawahi di ayat yang ke-14 pada surat An-Nahl, surat yang ke-16 pada kesempatan subuh kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.